Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang informasi dalam pelayanan hukum. Keamanan informasi dalam pelayanan hukum sangat penting untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data yang terkait dengan kasus hukum dan klien. Berikut ini adalah beberapa aspek keamanan informasi dalam pelayanan hukum. 1. Kerahasiaan. Keamanan informasi melibatkan menjaga kerahasiaan data pribadi klien, informasi yang terkait dengan kasus hukum. 2. Perlindungan data pribadi. Pengacara harus memastikan bahwa data pribadi klien yang mereka miliki dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. 3. Keamanan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pelayanan hukum seperti sistem manajemen kasus elektronik dan komunikasi melalui email memerlukan langkah-langkah keamanan yang tepat. 4. Pengendalian akses. Pengacara harus mengendalikan akses terhadap informasi klien dan kasus hukum. 5. Pelatihan dan kesadaran. Penting bagi pengacara dan staf hukum lainnya untuk menerima pelatihan tentang keamanan informasi dan menjaga kesadaran tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas data. Keamanan informasi dalam pelayanan hukum adalah tanggung jawab bersama pengacara, staf hukum, dan klien dengan menjaga keamanan informasi dan memastikan bahwa data pribadi klien tetap aman dan kerahasiaan mereka tetap terjaga. Perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merujuk pada upaya melindungi informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang tidak sah atau tidak diinginkan. Hal ini mencakup segala jenis data yang terkait dengan seseorang seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi finansial, data medis, dan lainnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi telah berlaku dan disahkan di Indonesia sejak 17 Oktober tahun 2022 sesuai dengan keputusan Presiden. Pada undang-undang tersebut terdapat sanksi berupa denda administratif yang diberikan oleh lembaga yang berwenang. Informasi sensitif dalam praktik hukum. Informasi sensitif termasuk jenis informasi pribadi. Jika terungkap, hal ini dapat membuat seseorang rentan terhadap diskriminasi atau pelecehan. Informasi sensitif dalam praktik hukum mencakup berbagai jenis data dan dokumen yang memerlukan perlakuan khusus untuk menjaga kerahasiaannya. Ada beberapa informasi sensitif yang sering ditemui dalam praktik hukum. Pertama, informasi pribadi klien, yaitu data identitas pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Kedua, dokumen hukum rahasia, seperti surat-surat kuasa, perjanjian, dan kontrak yang bersifat rahasia. Ketiga, informasi kasus sensitif, seperti kasus yang melibatkan anak-anak, korban kekerasan, atau kelompok rentan. Dan yang keempat, informasi korporasi atau bisnis, seperti rahasia dagang, inovasi, dan kekayaan intelektual klien. Kebijakan informasi dalam pelayanan hukum. Ada beberapa kebijakan informasi dalam pelayanan hukum. Pertama, kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan data pribadi klien seperti dokumen, hukum rekam medis, dan informasi keuangan. Kedua, integritas, yaitu memastikan bahwa informasi hukum dan dokumen tidak diubah tanpa otorisasi. Ketiga, ketersediaan, yaitu menjamin ketersediaan informasi dan sistem hukum saat dibutuhkan. Keempat, kepatuhan, yaitu melakukan pelatihan dan kesadaran keamanan informasi bagi staf hukum. Manajemen risiko pelayanan hukum adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan penyediaan layanan hukum kepada klien. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pelayanan hukum. Yang pertama, identifikasi risiko.
mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam pelayanan hukum, seperti risiko hukum, risiko keuangan, risiko reputasi, dan risiko operasional. Yang kedua, evaluasi risiko. Menganalisis dan mengevaluasi tingkat risiko dengan setiap risiko yang diidentifikasi. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Mengembangkan strategi dan taktik untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Itulah sedikit presentasi dari kelompok kelima tentang informasi dalam pelayanan hukum. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.